Imam Syafi'i yang ditinggalkan. Keempat, bayolan Syiah Imamiyah, 33 koleksi lelucon ulama Syiah. Yang kelima, syarah kitab Tauhid, dan masih banyak karya-karya beliau yang tidak kami sebutkan. Baiklah, dengan mohon pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, kami mengundang guru kita Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja LC-MA hafidhallahu taala untuk berbagi faedah dalam dan judul penyayang akan disayang yang maha penyayang. Pada Ustaz Fadil Tafadhol Maskurah wa Mahdzurah. Kami mohon maaf untuk Ustadz lagi salat sunnah dulu. Dimohonkan jamaah agar tetap berada di posisinya, tidak melintas di area kamera. Ya, baik akhwat supaya mengatur sop-sopnya. Yang baru datang mohon disesuaikan. Mohon kerjasamanya panitia untuk akhwat memukai difasilitasi jamaah yang baru datang. Sambil menunggu disiapkan alat tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini. Semoga pertemuan kita ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menyampaikan hadis yang masyhur yang dimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sungguhnya orang-orang yang pengasih, penyayang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penyayang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard, rahmatilah yang ada di atas muka bumi. Yarhamkum man fis sama, maka yang di langit akan merahmati kalian. Sayangilah yang di atas muka bumi, maka niscaya yang di langit juga akan sayang kepada kalian. Hadis ini terkenal juga dengan
hadis musalsal bil awaliyah, yaitu hadis yang musalsal yang selalu dimulai dengan al awaliyah. Maksudnya seluruh orang yang meriwayatkan hadis ini dalam sebagian sanadnya selalu meriwayatkan hadis pertama dari gurunya adalah hadis ini. Setiap perawi berkata haddatsani syaikhi, telah menyampaikan kepadaku syaikhu, kemudian nanti dia menyampaikan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu anhu, dan inilah hadis yang pertama yang aku dengar dari guruku, dan demikian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan hadis musalsal yaitu hadis yang ketika para perawi mereka meriwayatkan hadis ini, mereka bersepakat dalam satu lafal tertentu atau satu kondisi tertentu atau suatu perbuatan tertentu. Seperti dalam hadis ini mereka sepakat dalam satu perkataan tertentu. Setiap perawi mengatakan inilah hadis pertama yang aku riwayatkan dari guruku, ya. Ada juga hadis yang begitu disampaikan, inni uhibbuka fillah, aku mencintai engkau karena Allah, dan seterusnya, berbagai macam model hadis-hadis musalsal yang para ulama menyebutkan ini menunjukkan akan dhabitnya atau kuatnya hafalan para perawi, sampai mereka tidak hanya menghafalkan konten daripada hadis, bahkan mereka juga menghafalkan atau menyampaikan kondisi tertentu atau lafal tertentu yang mereka sepakati dalam meriwayatkan hadis tersebut. Di antara faedah bahwasanya banyak ulama yang meriwayatkan hadis ini, dan biasanya ketika meriwayatkan hadis ini, inilah hadis pertama yang mereka dengarkan dari gurunya, sebagai isyarat bahwasanya ilmu dibangun di atas rahmat, di atas kasih sayang antara guru dan murid, ya. Oleh karenanya ketika mereka meriwayatkan hadis ini, mereka mengatakan ini adalah awwalu haditsin sami'tuhu min syaikhi, inilah hadis yang pertama yang aku dengar dari guruku, ya, bahwasanya isyarat bahwa ilmu dibangun di atas rahmat antara guru dan murid. Kemudian hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan dari banyak jalan, ya. Kemudian saling menguatkan sehingga hadisnya adalah hadis yang hasan. Hadis ini juga isinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kaum muslimin untuk memiliki sifat penyayang, karena Rasulullah SAW menyebutkan tentang ganjaran yang sangat agung, yaitu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seorang sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan dimasukkan dalam surga di akhirat kelak, ya. Bukankah para ulama telah menyatakan tidaklah seorang masuk surga dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadunil jannah bi amalihi, tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak mau surga dengan amalmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ana, saya pun tidak masuk surga dengan amalku, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, hanya saja aku diberi rahmat oleh Allah sehingga aku masuk surga. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi tingkatan surga dengan amalan para hamba. Maksud Allah masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi tingkatan di surga berdasarkan amalan para hamba. Intinya yang menyebabkan seorang beruntung adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyebabkan seorang binasa adalah terhalanginya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama menafsirkan laknat, kalau ada yang mengatakan laknatullah alaik, Allah melaknat kepada engkau, maksudnya apa? Ya Allah, jauhkanlah dia dari rahmatmu, jauhkanlah dia dari rahmatmu. Kenapa orang-orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak? Karena mereka terhalangi dari rahmat Allah dengan sebab maksiat, kemungkaran yang mereka lakukan. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan ganjaran yang agung, ya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, sungguhnya para penyayang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard, sayangilah yang ada di atas muka bumi, yarhamkum man fis sama, maka yang di langit akan menyayangimu. Ini ganjaran yang sangat besar, yaitu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ganjaran yang lebih daripada ini. Seorang kalau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan turun banyak kebaikan
kepadanya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ganjaran ini, rahmatilah yang di muka bumi maka kau akan dirahmati oleh yang di langit. Penyayang, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh para ulama dengan kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Dan ini banyak dalilnya dalam nusus, dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dicetak 2 buku tebal, 2 jilid, 2 jilid buku tebal dengan judul Al-Jaza min Jinsil Amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man nafasa kurbatan, barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin, maka nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan memberikan keringanan atau menghilangkan kesulitan baginya di akhirat, ya, karena dia meringankan beban seorang mukmin, ya. Kemudian barang siapa yang, ya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, siapa yang menolong seorang hamba maka Allah akan menolong dirinya. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, siapa yang menutup aib seorang muslim, dia pun akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga firman dalam Al-Qur'an, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kau suka jika Allah mengampunimu? Kata Allah, falyafu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah engkau suka jika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jika seorang mengampuni orang lain, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil akan hal ini sangatlah banyak. Di antaranya, siapa yang menyayangi akan disayangi. Ini berdasarkan kaidah umum al-jaza min jinsil amal, balas dengan perbuatan. Dan terkait dengan rahmat Allah banyak sekali dalilnya. Seperti hadis ini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi, salah seorang Arab Badui yang baru masuk Islam. Kemudian Nabi mencium salah seorang anak, kemudian dilihat oleh Al-Aqra' bin Habis, dia berkata, indi asyratun minal aulad ma qabaltu ahadan minhum, saya punya 10 anak laki-laki, tidak seorang pun saya pernah cium. Maka dia seakan-akan membanggakan bahwasanya saya hidup tegar, keras, anak tidak perlu saya cium. Seakan-akan dia bangga dengan sikap kaku terhadap anak-anak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengkritik. Nabi mengatakan, man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka akan tidak disayang, ya. Dan itu mafhum mukhalafahnya, berarti man yarham yurham, siapa yang menyayangi maka akan disayang. Ini diantara dalil tentang terkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yarhamur rahman min ibadihi ar-ruhama. Innama yarhamur rahman min ibadihi ar-ruhama. Sungguhnya orang-orang yang dicintai oleh, yang dirahmati oleh Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para penyayang. Ya, innama yarhamu ar-rahman min ibadihi ar-ruhama. Sungguhnya orang-orang yang disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang adalah di kalangan hamba-hambanya adalah ar-ruhama, yang menyayangi yang lainnya, menyayangi yang lainnya. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyah in dzabahtaha wa anta tarhamuha rahimakallah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kambing kalau kau ingin menyembelihnya dan kau ada kasih sayang, itu kasihan melihat kambing tersebut sehingga kau menyembelihnya dengan cara yang terbaik, yang lebih mudah bagi sang kambing tersebut, yarhamukallah, maka Allah akan menyayangimu, maka Allah akan menyayangimu. Baik, kita kembali kepada hadis ini. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, rahmatilah yang di bumi. Dan ini fi'il syarat, irhamu fi'il amr, irhamu man fil ard, rahmatilah yang di atas muka bumi, yarhamkum, dan ini jawab syarat.
Makanya di jazm yarhamkum man fis sama, maka niscaya yang di langit akan sayang kepadamu. Kapan ada syarat maka akan ada jawab syarat, akan ada jawabnya. Kapan ada persyaratannya maka akan terpenuhi akibatnya. Siapa yang ingin disayang oleh Allah, sayangilah yang ada di atas muka bumi. Yang dimaksud dengan man fis sama adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang kita harapkan kasih sayangnya. Kita tidak berharap kepada kasih sayang makhluk, ya. Karena sebagian ada yang mentakwil maksudnya adalah malaikat. Jadi rahmatilah yang di bumi maka niscaya malaikat akan rahmat kepada kalian. Rahmatilah yang di bumi maka niscaya malaikat akan rahmat kepada kalian. Kita bilang ini kurang tepat dari beberapa sisi. Yang pertama, Nabi buka dengan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kata Nabi, Nabi buka dengan hadisnya sallallahu alaihi wasallam, orang-orang penyayang disayang oleh siapa? Allah langsung. Jadi Nabi sedang berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Para penyayang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard, rahmatilah yang di bumi, yarhamkum man fis sama, maka kalian akan disayang oleh yang di langit. Jadi Nabi SAW sedang berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan rahmat makhluk, bukan rahmat malaikat, bukan rahmat yang lainnya, ya. Kemudian para malaikat sendiri senantiasa butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna adzaba rabbika kana mahdzura. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang diibadahi, ulaikal ladzina yad'una, yaitu yad'unahum yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri mencari kedekatan kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka berharap rahmat Allah. Ayat ini merupakan ayat yang Allah turunkan bantahan kepada orang-orang yang menyembah orang-orang soleh. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah Uzair, orang-orang Yahudi, ya. Ada yang menyembah as-salihin seperti Lata, dan misalnya di zaman Nabi Nuh, ya, Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, ya. Jadi ini orang-orang soleh yang disembah. Allah mengatakan, ngapain kalian menyembah mereka? Mereka saja berjuang untuk menyembah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantah ulaika yad'un, orang-orang dikasah itu, apa kegiatan mereka? Yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri ingin mencari kedekatan kepada Allah. Jadi ngapain kalian nyembah mereka? Langsung aja nyembah vertikal, ngapain horizontal, langsung ke atas. Mereka sendiri mencari kedekatan kepada Allah. Ulaika yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmata, dan mereka senantiasa mengharap rahmat Allah. Allah menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan kesinambungan, ya. Mereka senantiasa mencari rahmat Allah. Adakah dari makhluk Allah yang tidak berharap rahmat Allah meskipun sedikit? Enggak ada. Kita senantiasa berharap mendapatkan rahmat Allah. Setiap saat, setiap detik, setiap kita berkedip, setiap nafas yang kita keluarkan, kita ingin mendapatkan apa? Rahmat Allah. Siapapun mereka, mau malaikat, mau jin yang saleh, mau para nabi, Nabi Isa, Uzair, apakah Lata, apakah Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr yang disembah oleh orang-orang, apakah orang-orang salihin, apakah Abdul Qadir Jailani, apakah Sayyid Al-Badawi, apakah Al-Husain yang disembah oleh orang Syiah, apakah Fatimah yang disembah oleh mereka, apakah Ali yang dituhankan oleh mereka, semuanya mengharapkan apa? Rahmat Allah. Oleh karenanya yang dimaksud dari yarhamkum man fis sama, maka niscaya yang di langit akan merahmati kalian. Yang lebih kuat maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan bicara, Allah tidak bicara, Nabi tidak bicara tentang apa? Malaikat. Ya. Nabi tidak bicara tentang malaikat, tapi yang dimaksud adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlebih lagi dikuatkan dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya masalah rahmat ini banyak dalilnya, ya. Ya, bahwasanya kalau kamu merahmati, kamu akan dirahmati. Ya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati, dia tidak akan dirahmati.
innama yarhamur rahman min ibadihi ar-ruhama. Sungguhnya yang disayang oleh Allah yang Maha Penyayang adalah hamba-hambanya yang penyayang. Jadi yang dimaksud yang lebih tepat adalah man fis sama, maksudnya kalian akan dirahmati oleh yang di langit, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil tentang uluwullah, tentang Allah di atas. Seperti Ad-Darimi dalam kitabnya Ar-Rad al-Jahmiyah, kemudian Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar, kemudian juga Ibnu Qudamah dalam kitabnya Itsbatu Uluwillah, yang mereka berdalil dengan hadis ini bahwasanya Allah berada di atas. Karena kita semua berharap rahmat yang di atas, yaitu rahmat siapa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun sebagian mereka mengatakan man fis sama, siapa yang di langit, berarti bukan Allah karena Allah tidak tinggal di langit. Kita bilang benar, Allah tidak tinggal di langit, Allah tidak butuh tempat. Keberadaan Allah di atas langit, dan kalimat fi, di, itu bisa berarti di atas, dan itu banyak dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, fasiru fil ardi fanzuru, berjalanlah engkau di bumi, bukan berarti kaki masuk di tanah, paham? Tapi di atas apa? Fauqal ardi. Fi maknanya fauq, dan ini dalam bahasa Arab biasa satu kata digunakan mewakili kata yang lain. Jadi fasiru fil ardi maksudnya fasiru fauqal ardi, berjalanlah di atas muka bumi. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih, berjalanlah kalian di penjuru bumi, bukan berarti kaki masuk di tanah, tapi berjalan di atas apa? Di atas bumi. Demikian juga kata Fir'aun, la wala usallibannakum fi judhu'in nakhl, aku akan mensalib mereka di akar pohon korma, bukan maksudnya tapi di atas pohon korma. Jadi fi terkadang maknanya di atas. Seperti firman Allah, aamintum man fis sama, apa kalian merasa aman, ayakhsifa bikumul arda, apa kalian merasa aman dari yang di atas langit, bukan yang di dalam langit, tapi yang di atas apa? Di atas langit. Jadi ketika kita mengatakan Allah di atas langit, Allah di atas arsy, bukan Allah diliputi oleh arsy, bukan Allah di dalam arsy, tapi di atas, paham? Karena sebenarnya orang mengatakan kalau kita mengatakan Allah di atas berarti melazimkan Allah butuh kepada langit, Allah diliputi oleh langit, Allah di dalam langit. Ini bukanlah suatu kelaziman. Langit sangat kecil. Langit di dalam genggaman Allah pada hari kiamat kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Bumi dalam genggaman Allah pada hari kiamat kelak, dan langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Bagaimana langit mau naungi Allah sementara langit cuma dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim, tidak susah bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala yauduhu hifdzuhuma, sungguhnya kursi Allah, jangankan Allah, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi Allah, kursi jauh lebih kecil daripada arsy, kursi saja sudah meliputi langit dan bumi. Wala yauduhu hifdzuhuma, dan tidak susah bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Jadi kalau kita bilang Allah di atas, bukan berarti Allah lebih kecil dari langit, langit menaungi Allah, tidak, tapi Allah di luar alam. Allah di luar alam, dan Allah di luar langit, dan di atas apa? Langit, ya. Ini pembahasannya tentu perlu pembahasan tersendiri, tapi intinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah di atas, dan ini adalah akidah yang merupakan fitrah kaum muslimin. Semua orang berdoa mengangkat tangan ke langit, ya. Semua orang kalau ada apa-apa mengatakan kita serahkan yang di atas, ya. Bahkan orang-orang yang menolak Allah di atas pun mereka dengan fitrahnya mengakui Allah di atas, sehingga mereka sering berkata kita serahkan kepada yang di atas. Kalau mereka menyebut Allah, mereka tunjuk ke atas, ya. Bahkan ada salah seorang dai yang menolak Allah di atas ketika dia menafsirkan wa huwal aliyul azim, dan dialah Allah yang maha tinggi maha agung, dia mengatakan wa huwal aliyul azim, dia Allah yang maha tinggi, ya. Meskipun mulutnya tidak beriman, tapi jarinya beriman dan hatinya beriman bahwasanya Allah di atas. Taib, hanya mereka terjebak dengan logika filsafat, sehingga mereka menggunakan logika mereka untuk menolak bahwasanya Allah di atas. Kita kembali kepada hadis ini.
Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Sungguhnya para penyayang disayang oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada sifat rahmah, Allah memiliki sifat rahmah. Wa rabbuka al-ghafuru dzur rahmah. Allah al-ghafuru dzur rahmah, Maha Pengampun, pemilik rahmat. Dan dari rahmat Allah ada nama Allah dua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sama-sama maknanya Maha Penyayang. Cuma ada khilaf di kalangan para ulama, bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas ulama mengatakan Ar-Rahman adalah rahmat Allah yang meliputi seluruh makhluk. Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang terkait dengan orang-orang beriman. Ini pendapat mayoritas ulama. Ibnul Qayyim punya pandangan lain. Dia mengatakan, Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya Ar-Rahman terkait dengan zat Allah, bahwasanya Allah wazannya fa'lan, bahwasanya Allah memiliki rahmat yang luar biasa yang tidak ada memiliki rahmat seperti rahmatnya Allah. Adapun Rahim adalah terkait rahmat Allah sampai kepada makhluknya, terlepas dia mukmin atau kafir. Jadi Ar-Rahman terkait dengan zat Allah, Ar-Rahim terkait dengan fi'liyah Allah, yaitu sampainya rahmat Allah kepada makhluk-makhluk. Ini saya sudah bahas panjang lebar dalam kajian Al-Asma'ul Husna. Jadi Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, ya, tidak ada yang bisa tidak sama dengan rahmatnya makhluk. Tidak sama dengan rahmatnya makhluk. Semua yang kita lihat adalah dampak dari rahmat Allah, ya. Taib kata Nabi SAW, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard, rahmatilah yang di bumi. Man secara asal digunakan untuk al-uqala, untuk orang yang berakal, yaitu rahmatilah manusia. Tapi banyak syurahul hadis, para pensyarah hadis mengatakan man di sini isim mausul mencakup keumuman seluruh manusia, rahmatilah mereka, bahkan mencakup ghairul uqala seperti hewan dan yang lainnya. Terlebih lagi datang dalam sebagian riwayat, irhamu ahlal ardi, irhamu ahlal ardi, rahmatilah penghuni bumi, rahmatilah penghuni bumi. Dan itulah hadis ini menunjukkan bahwasanya agama Islam dibangun di atas kasih sayang, di atas kasih sayang, di atas kasih sayang di antara makhluk, ya. Oleh karenanya kalau siapa yang perhatikan agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Bahkan kasih sayang bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan-hewan. Bahkan kasih sayang bukan hanya kepada hewan-hewan, bahkan kasih sayang dalam peperangan. Sampai ada risalah ilmiah saya ada di rumah tentang rahmatul Islam fil harb. Kasih sayang Islam dalam peperangan. Risalah itu buku tebal tentang hal ini. Bagaimana dia mengungkapkan kasih sayang Islam bahkan dalam peperangan, ya. Kalau kita perhatikan, Nabi SAW sendiri disebut dengan Nabiur Rahmah, Nabi yang merupakan rahmatun muhdah. Kata Nabi, saya adalah rahmatun muhdah, aku adalah kasih sayang yang dihadiahkan oleh Allah kepada kalian. Rasulullah SAW sendiri zatnya adalah penuh dengan kasih sayang. Rasulullah SAW zatnya penuh dengan kasih sayang. Zatnya sendiri adalah penuh dengan kasih sayang karena dia adalah rahmatun muhdah. Kalau kita kasih sayang kita setelah kita berbuat, setelah kita berkata-kata, Nabi zatnya sendiri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang keluar dari Nabi kecuali kasih sayang. Dia sudah jibilli dari sananya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana rahmatun muhdah. Aku adalah rahmat yang merupakan hadiah dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan kagum dengan akhlaknya. Sungguh akhlak Nabi dibangun di atas kasih sayang. Bagaimana akhlaknya terhadap, ya, istri-istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap tetangganya, ya, terhadap siapapun di sekitarnya, ya. Nabi penuh dengan kasih sayang, ya. Saya kadang baca hadis Nabi luar biasa. Nabi SAW satu hadis, Rasulullah SAW minum, kemudian Rasulullah SAW di sampingnya ada sahabat junior kalau tidak salah Ibnu Abbas. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas,
Abah kok izinkan ini air minum saya kasih kepada orang-orang tua? Kata Ibn Abbas, enggak, saya yang harus minum sisamu. Maksud saya, sampai anak kecil pun Nabi minta izin. Kalau kita yang masih kecil belakangan orang tua. Rasulullah SAW minta izin, wahai Ibn Abbas, ini ada sisa minumku, mau kau memberikan kepada yang lain? Kata dia, enggak, saya tidak mau mendahulukan bekas minum Nabi SAW dari orang lain, karena bekas minum Nabi tentu penuh dengan apa? Keberkahan, ya, penuh dengan keberkahan. Para sahabat dulu berlomba-lomba untuk mendapatkan sisa wudhu Nabi SAW. Kalau Rasulullah SAW buang ludah, mereka berlomba-lomba untuk menangkap ludah tersebut agar tidak jatuh ke tanah. Dan Nabi SAW kalau cukur rambut, beliau sengaja bagi-bagikan rambut beliau kepada para sahabat. Karena Nabi SAW berkah. Tapi yang menakjubkan, Rasulullah SAW minta izin kepada anak ini. Lihat ketika Nabi SAW berkunjung ke rumahnya Anas bin Malik. Anas bin Malik siapa? Pembantu Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW datang kota Madinah, maka ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha menghibahkan, gampangannya bahasa kita, yaitu memberikan Anas kepada Nabi sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikenal dengan Anas khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik terkadang main ke rumahnya Anas, main ke rumah pembantunya. Dan rupanya di rumahnya Anas ada adik tirinya, yaitu lain bapak, karena Ummu Sulaim, bapaknya Anas, meninggal dalam kondisi kafir. Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Setelah menikah dengan Abu Talha, dia punya anak kecil, punya anak kecil yang merupakan adik tirinya Anas bin Malik. Ketika itu si kecil ini, burungnya, dia pelihara burung nager, burungnya mati. Tentu dia sedih. Bagaimana kita bayangkan seorang anak kecil punya mainan burung, tahu-tahu burungnya mati, ya. Nabi SAW di rumah itu tidak cuek begitu saja, dia datangi anak tersebut. Dia mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nugair. Rasulullah SAW ajak ngomong, kata Rasulullah SAW, ya Aba Umair, wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan burung peliharaanmu? Kata para ulama, mungkin anak itu tidak paham apa yang diucapkan oleh apa? Nabi SAW. Tapi lihat bagaimana kasih sayang Nabi bahkan kepada anak kecil. Rasulullah SAW bukan orang tidak sibuk. Rasulullah SAW super sibuk. Antum saja istri satu sibuk, Rasulullah SAW istri 9 apa? Sibuk atau tidak? Super sibuk. Tetapi Rasulullah SAW sempat-sempatin untuk bicara dengan anak ini. Kenapa? Karena rahmat dari sananya, bukan rahmat yang dibuat-buat. Rahmatun muhdah, benar-benar rahmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak kalau kita baca, lihatlah bagaimana ketika pembantu Nabi, kana gulamun Yahudi karena yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda Yahudi dahulu pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sakit, Nabi dengar, Nabi datangi, Nabi ingin dakwahi. Bayangkan, pembantu agamanya beda, sudah enggak kerja lagi sama Nabi, ketika sakit Nabi kunjungi. Nabi siap, apa posisinya ketika itu? Posisinya kepala negara. Posisinya kepala negara, dan Yahudi semua tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Tapi sempat-sempatnya dia menjenguk bekas pembantunya untuk didatangi di rumahnya, kemudian didakwahi. Rahmatun muhdah, ya. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, ya, wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inna as'aluka fil khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Nabi minta agar mencintai orang-orang yang miskin. Jadi kalau kita bicara tentang rahmat Nabi, maka sangat luar biasa. Bahkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Kami orang-orang Quraisy, istri-istri enggak ada yang berani protes, enggak ada yang berani kalau kita ngomong enggak menimpali, enggak ada muraja. Muraja itu maksudnya menimpali. Kita ngomong ditimpali, itu enggak ada dalam kamus orang-orang Quraisy. Tidak ada istri-istri mereka yang seperti itu. Kemudian kata Umar bin Khattab, ketika kami berhijrah dari Mekah menuju Madinah, ternyata wanita-wanita Ansar suka nimpali suaminya. Fatafiqa nisa'ul Quraisy yata'allamna min nisa'il Ansar, atau kama qala Umar. Maka mulailah istri-istri kami belajar dari istri-istri Ansar. Jadi kalau suami ngomong bisa ditimpali. Bisa ditimpali.
Akhirnya kata Umar, satu hari saya ngomong sama istri saya nimpali, saya kaget. Rupanya sudah belajar sama. Ketika saya tegur, kenapa kamu nimpali saya? Kata dia, istri Nabi juga nimpali siapa? Nabi SAW. Sebenarnya Nabi dihadapkan dengan dua manhaj, manhaj Quraisy, manhaj Muhajirin dengan manhaj Ansar. Ketika bermuamalah dengan istri, Nabi ikut manhajnya kaum Ansar, ngalah sama istri. Subhanallah, rahmat kepada istri-istri. Tidak mengatakan, saya Nabi, enggak gitu, saya mau cari istri lain juga gampang. Enggak. Ini ada orang sudah wajah pas-pasan, gaya lagi. Nabi kalau mau cari istri tinggal tunjuk, gampang, sallallahu alaihi wasallam. Siapa tidak ingin punya istri Nabi? Lihatlah bagaimana cucunya Al Hasan, disebutkan orang-orang yang menikahkan putrinya sama Al Hasan radhiyallahu anhu, bahkan diriwayatkan dikatakan dia suka kalau nikah cerai, kata dia enggak ada masalah, yang penting punya keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sampai sama istri-istrinya beliau sangat lembut ya, mengalah, dan terlalu banyak hadis tentang hal ini ya. Jadi rahmat, benar-benar Rasulullah SAW rahmatun muhdah, benar-benar zat beliau benar-benar rahmat, sehingga semua yang muncul dari beliau adalah kasih sayang. Demikian juga kalau kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi begitu perhatian sama orang-orang susah ya. Terlalu banyak hadis perhatian terhadap orang susah, seperti kata Rasulullah SAW, as-sa'i 'alal armalah wal aitam kal mujahid fi sabilillah awil qa'im alladhi la yaftur awis sha'im an-nahar alladhi la yuftir, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berusaha untuk memberikan kebaikan kepada janda-janda dan anak-anak yatim seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang puasa tidak pernah berbuka, seperti orang yang salat malam tidak pernah letih. Subhanallah, pahala sangat besar ketika amal tersebut dibangun di atas rahmat, kasih sayang. Sampai para ulama mengatakan, siapa yang tidak bisa dengan pedangnya maka berjihad dengan mengurus janda dan apa? Anak yatim. Mau berjihad tanpa pedang? Berani? Berjihad tanpa pedang? Jihad tanpa pedang juga masih takut. Caranya bagaimana berjihad tanpa pedang? Ngurusi janda sama anak yatim. Apalagi tapi maksudnya ngurus itu bukan berarti harus dinikahi ya, jangan salah paham. Intinya perhatian ngurusi janda, ngurus anak yatim. Kenapa? Karena menunjukkan rahmat, kasih sayang. Ngurusi para janda ya, maka pahalanya seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan pilih janda muda aja, banyak janda-janda tua yang lebih itu rahmat dan kasih sayang antum sekalian. Dengan belikan makanan,